Nama saya Andi Arman Rosalis, guru SMA Negeri 2 Nunukan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Sula Warman. Hari ini saya akan mengajarkan pemanasan global dengan model PBL kelas 10. Assalamualaikum. Oke, sebelum memulai, saya minta satu orang untuk mewakili untuk membaca doa ya. Calvin, silakan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, yang tidak hadir siapa saja? Atas nama Aurel. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni sama Aurel. Izin kegiatan OSIS. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi pengukuran. Hari ini kita akan mempelajari pemanasan global. Seperti apa pemanasan global, apa penyebabnya, dampaknya seperti apa, kemudian Anda mampu diharapkan nanti Anda mampu prediksikan yang akan datang akibat dari pemanasan global. Sebelumnya itu ada beberapa kesepakatan kelas yang perlu Bapak bahas. Yang pertama itu fokus, itu memusatkan perhatian, pikiran supaya Anda mampu memahami materi yang kami tersampaikan nanti, yang Anda akan bahas nantinya. Kemudian penggunaan HP. Penggunaan HP ini sesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau kondisinya Anda menggunakan HP, kita gunakan HP. Kalau tidak dibutuhkan HP-nya, diletakkan dulu. Kemudian 4C ini yang harus kalian pahami dalam setiap pembelajaran fisika, ini yang wajib nih. Critical thinking itu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi kemudian komunikasi, saling berkomunikasi dengan antar kelompok atau temannya maupun gurunya. Kemudian kolaborasi, saling bekerja sama, berkolaborasi. Jadi kerjasama antar teman yang lain. Tetapi kalau mengerjakan soal jangan juga bekerja sama, kolaborasi. Itu kolaborasi yang sifatnya negatif. Tapi yang kita masuk di sini yang positif ya. Kemudian kreatif dan inovasi. Kreatif dalam mengerjakan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, ini adalah kesepakatan kita. Nah, sebelumnya Bapak seperti biasa meminta diagnosis kognitif. Ini pengetahuan awal Anda tentang pemanasan global. Silahkan dikerjakan, waktunya 3-5 menit. Jangan saling bekerja sama ya, bukan ini yang dimaksud kolaborasi. Ada beberapa pilihannya, pilihlah yang Anda ketahui. Jangan teman Anda ketahui.
Oke, selesai. Kemudian ini apresiasi atau pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sebelum kita ke materi pemanasan global. Yang pertama itu, di sekeliling kita ini musim apakah yang berlangsung saat ini? Musim hujan. Apakah musim hujan atau musim kemarau? Sudah terjawab. Kemudian apakah ada perbedaan musim hujan atau musim kemarau tahun ini dengan musim yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan apa perbedaannya? Ada perbedaan? Jadi tahun yang sebelumnya itu. Ya. Itu musim kemarau di awal tahun. Di awal tahun musim kemarau, ini musim hujan. Tahun lalu itu katanya kalau awal bulan musim kemarau. Nah, sekarang ini kan musim hujan, beberapa hari ini hujan. Nah, apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Nanti kita akan pelajari. Ini dia tujuannya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem dengan baik. Kemudian peserta didik dapat memprediksi perubahan iklim terhadap ekosistem dan menganalisis penyebab pemanasan global. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pemanasan global ini, apa yang dimaksud pemanasan global? Apa yang menjadi penyebabnya? Seperti apa dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global? Kita tahu sendiri bahwa di bumi ini habitat dan tempat tinggal untuk berbagai makhluk hidup yang ada di dunia, termasuk manusia. Nah, Anda tahu sendiri semakin hari bumi semakin panas akibat pemanasan global. Sebenarnya apa sih itu pemanasan global? Kemudian penyebabnya apa? Seperti apa yang efek yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan pemanasan global ini. Ini yang akan kita cari pada hari ini. Nah, terkait dengan ini ada 3 konten pembelajaran untuk mencari informasi semua itu. Nah, konten pertama itu ada video nanti akan saya tampilkan, itu informasinya dari YouTube terkait dengan pemanasan global. Nah, untuk posternya, jadi poster ada beberapa poster nanti di sini. Di poster itu akan Anda dapatkan informasi tentang fakta-fakta perubahan lingkungan serta dampaknya. Ini sumber pemanasan global di Indonesia. Ada datanya di sini. Dia dalam bentuk data. Silahkan nanti cari informasinya. Bagaimana pemanasan global yang ada di Indonesia. Faktor perubahan iklim, penanganan pemanasan global, serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pemanasan global. Sedangkan untuk buku paket, ini buku paket bisa di-download juga di web kementerian, tetapi Anda akan kami bagikan, ada juga yang disiapkan oleh sekolah, sama persis. Di sini ada beberapa materi terkait pemanasan global, fakta-fakta perubahan lingkungan, peningkatan atmosfer, efek rumah kaca. Nah, di sini kalian bisa dapatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 5 tadi. Nah, di LKPD yang akan kami bagikan itu merangkum semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi ada 5 pertanyaan di sini mewakili tujuan pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sesuai kelompoknya. Yang buku paket tadi coba angkat tangan. Yang buku paket. Nah, saya bagikan ya, ini buku paket. Kami bagikan buku paketnya dengan LKPD-nya 1.
Mana buku paket lagi? Kalau untuk poster digital, nanti ada perwakilan persentase ya. Pak, ini pilih salah satu, Pak. Pilih semuanya, carikan ini semua poster ini, semua jawabannya di sini. Di sini semua untuk menjawab ini ada semua di poster yang kalian lihat tadi itu. Jadi jangan pilih satu poster aja ya untuk mencari informasi, sama dengan kalian videonya, jangan pilih satu video aja. Ya. Ya? Iya. Dapat anunya videonya. Karena kita melewati waktu, jadi saya minta perwakilan dari kelompok 1, 4, 5, 6 mempresentasekan, karena waktunya ini sisa beberapa menit lagi. Konten kelompok 1 konten apa? Oke, silakan berdiri, perkenalkan kelompoknya, kemudian perkenalkan, informasikan kontennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki, perwakilan dari kelompok 1. Konten yang saya ambil yaitu buku paket. Yang kami ambil. Yang kami ambil. Ya, karena satu kelompok. Ya, buku paket. Ya. Jadi langsung ke pertanyaan yang sesuai dengan buku paket. Yang pertama, deskripsikan fakta-fakta perubahan lingkungan sesuai sumber informasi yang dibagikan. Yang pertama jawabannya peningkatan suhu permukaan air laut, yaitu meningkatnya suhu perairan menyebabkan karang mengalami pemutihan, sehingga karang sulit tumbuh dan rentan penyakit sehingga terjadi kematian massal. Ya. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya Papua. Peristiwa berkurangnya salju abadi dari pegunungan Jayawijaya ini menjadi salah satu gejala bahwa peningkatan suhu global benar-benar terjadi. Jadi prediksi kami yaitu tentang mencairnya es di kutub. Es Antartika dan Greenland yang memiliki peran penting sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Jika es di kutub mencair, ada kemungkinan seisi bumi dan lautan akan tenggelam. Yang keempat, deskripsikan pemanasan global dan efek rumah kaca. Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi, sedangkan efek rumah kaca adalah terperangkapnya udara hangat di bumi. Yang terakhir, apa itu bencana hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya disebabkan oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameter seperti peningkatan curah hujan dan penurunan curah hujan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu nih. Jadi dari
kelompok 1 dengan konten buku paket, dia memprediksi bahwa kalau air, artinya salju di kutub mencair, wah bisa jadi seisi daratan akan tenggelam ya. Itu prediksinya. Makanya itu bahaya dari pemanasan global. Kelompok 4, konten apa nih? Silakan perkenalkan. Silakan dipresentasikan. Adapun fakta yang kita bisa ambil dari Indonesia ini, contohnya krisis bencana, gelombang panas ekstrim, kekeringan, banjir. Ya, lanjut. Soal nomor 2 yaitu analisis keterkaitan faktor perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Fakta untuk perubahan lingkungan dan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem adalah contohnya di makhluk hidup terjadinya kekeringan, banjir, turunnya produk besar dan kopi, angin topan, wisata bahari terancam lenyap, serta tertutup dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Nah, teruntuk ekosistem, yaitu contohnya lapisan ozon akan menipis dan lalu tingkat suhu panas akan naik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi dia membahas tentang kebijakan pemerintah terkait fenomena alam. Ya, kalau prediksinya itu sama dengan kelompok 1, prediksinya mencairnya es yang di kutub. Ya, terakhir dia membahas tentang kebijakan pemerintah terkait fenomena pemanasan global. Lanjut di kelompok 6. Sesuai dengan sumber informasi yang kami peroleh melalui poster digital, yang dapat kami simpulkan ada beberapa poin. Pertama, kenaikan suhu atau temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Yang kedua, salju yang tak lagi abadi. Dampak nyata dari kenaikan suhu terlihat dari mencairnya es di puncak Jaya Wijaya. Yang ketiga, keberadaan pulau-pulau kecil terancam. Salah satu bukti dari terjadinya perubahan iklim yaitu kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan pulau-pulau kecil ini tergenang hingga tenggelam. Yang keempat, periode ulang anomali La Nina dan El Nino semakin singkat. El Nino dan La Nina terjadi 2-3 tahun sekali dari yang awalnya 5-7 tahun sekali. 5. Terjadinya peningkatan konsentrasi CO2. Terjadi peningkatan di Indonesia dari 372 ppm menjadi 413 ppm. Yang keenam, frekuensi, intensitas, dan durasi cuaca ekstrim semakin meningkat. Dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim semakin melonjak. Lalu, pertanyaan kedua, coba analisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Perubahan lingkungan terhadap ekosistem antara lain, yang pertama, temperatur bumi di beberapa wilayah menjadi semakin tinggi. Yang kedua, lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing bervariasi. Beberapa ada yang basah dan lainnya yang kering. Yang bisa menyesuaikan dan tidak. Beradaptasi. Ya, beradaptasi. Yang ketiga, ada proses atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lain akan mengalami perubahan dengan menyesuaikan dengan kondisi bumi yang semakin juga berubah. Lalu, pertanyaan keempat, deskripsikan pemanasan global dan efek rumah kaca. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Lalu, ada pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan bumi yang disebabkan oleh radiasi matahari yang menembus atmosfer. Lalu pertanyaan yang kelima, tuliskan sumber-sumber pemanasan global di Indonesia. Ada beberapa poin kenapa Indonesia bisa menjadi sumber atau kontributor pemanasan global. Yang pertama, karena penggundulan hutan. Kita tahu sendiri penggundulan hutan marak terjadi contohnya di Kalimantan, tetapi mereka tidak melakukan penanaman ulang atau reboisasi. Yang kedua, eksplorasi pertambangan. Yang ketiga, lontaran emisi karbon dioksida. Contohnya yaitu kebakaran. Kebakaran hutan dari Indonesia menghasilkan polusi atau asap yang akan berdampak pada negara-negara tetangga, contohnya Malaysia dan Singapura. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ya, cukup 3 kelompok ya mewakili ya. Jadi ada kelompok mewakili buku paket, video maupun poster digital. Jadi kita masing-masing tadi itu mempunyai ciri khas masalah. Kalau di buku paket ini ciri khas masalahnya tadi itu adalah hidrometeorologi. Kalau yang di sana tentang kebijakan fenomena pemanasan global.
sedangkan ini adalah sumber-sumber pemanasan global yang menyebabkan pemanasan global di Indonesia. Itu adalah ciri khas masing-masing setiap konten yang kami bagikan tadi. Nah, apa yang perlu kita simpulkan atau evaluasi secara bersama terkait pemanasan global? Ya, itu terdapat berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan yang sudah sejak lama ini. Kemudian salah satunya adalah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Nah, kita seperti ketahui bahwa Indonesia masih sangat bergantung dengan minyak bumi dan batu bara. Hampir semua pembangkit listrik yang ada di Indonesia ini menggunakan batu bara dan minyak bumi. Sedangkan kita di Nunukan ini masih menggunakan solar untuk pembangkit tenaga listriknya untuk Nunukan, sama gas yang ada di Sebaung kan. Nah, kemudian bahan bakar fosil yang menyebabkan terbesar tingginya kadar CO2 ada di bumi, karbon dioksida yang ada di bumi, itu yang menyebabkan penyebab utamanya sehingga kadar CO2 di bumi ini terbesar. Kemudian cara lainnya adalah dengan melakukan reboisasi yang seperti dijelaskan teman kalian tadi, yaitu proses penanam kembali hutan yang telah ditebang dan memperbanyak lahan hijau. Kemudian dengan begitu CO2 akan terserap dan tumbuhan dan mengurangi dampak pemanasan global. Terakhir, kita bisa mengurangi pemakaian plastik yang menghindari tumpukan limbah plastik yang bisa menghasilkan gas metana, dan limbah plastik akan sulit terurai oleh lingkungan. Jadi mulailah beralih ke bahan yang lebih mudah terurai. Plastik itu ada puluhan tahun baru bisa terurai, bahkan ratusan. Nah, ini plastik tidak bisa lepas dari kita semua dalam, apalagi hal belanja rumah tangga. Plastik itu selalu ada. Andalan ibu-ibu sekarang Tupperware kan. Kalau Tupperware itu rusak dibuang itu butuh ratusan tahun untuk terurai. Nah, ini kata-kata terakhir saya, sayangi dan cintai bumi kita. Jadi yang bisa memperpanjang umur bumi kita sekarang ini dan untuk generasi yang akan datang adalah kita sendiri. Oke, dikumpul dulu LKPD-nya. Satu orang aja mewakili. Ya. Ya, situ aja. Ya, situ aja. Nah, ini silahkan diisi refleksi. Waktunya 2 menit. Refleksi 2 menit. Karena kita sudah sangat terbatas waktu. Karena lambat tadi, agak lambat masuknya. Nah, ini silahkan refleksi. Sudah? 4. Oke. Sekarang kita ke tes formatif. Ini tes formatif ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang tujuan pembelajaran yang kami sampaikan tadi awal pembelajaran. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit.
Sudah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke? Oke. Ya, kalau belum silakan lanjut. Yang sudah boleh tutup HP-nya. Oke? Ah. Kemana? Nih kelompok anu nih, kelompok 3. Oke? Oke, terima kasih. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Jadi minggu depan kita akan dengan materi energi terbarukan. Jadi kita akan mendapatkan informasi terkait materi energi terbarukan. Apa sih itu energi? Bentuk-bentuk energi. Seperti itu yang Anda akan dapatkan informasinya. Terlebih jadi Bapak mohon di rumahnya memang dicari sudah, silahkan berliterasi lewat buku, kemudian literatur YouTube bisa, Google, artikel-artikel Google yang Anda lihat, kemudian apa hubungan antara energi terbarukan dengan energi yang konvensional yang ada sekarang. Oke, terima kasih. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.